Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas bukan soal ya, ini membahas materi tentang persamaan linear SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel, dan SPLDV, sistem persamaan linear tiga variabel. Sistem persamaan linear adalah persamaan linear yang dikorelasikan untuk membentuk suatu sistem. Sistem persamaannya bisa terdiri dari satu variabel, dua variabel, atau lebih variabel. Ini juga bisa diartikan bahwa sekumpulan persamaan, ya sama aja ya, persamaan linear yang dikorelasikan atau dikumpulkan, ya, sekumpulan persamaan linear terdiri beberapa variabel. Nah, bisa satu, bisa dua, atau lebih variabel. Itulah pengertian sistem persamaan linear secara umum. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan linear yang terdiri dari dua persamaan, di mana masing-masing persamaan memiliki dua variabel. Biasanya sih yang dipakai adalah X dan Y, ya. Tapi untuk yang lain juga bisa. Ya, tapi untuk kali ini kita pakai X dan Y karena itu adalah yang umum dipakai. Contoh SPDLV biasanya variabel dipakai adalah X dan Y. Jadi secara umum bisa ditulis begini, AX ditambah BY sama dengan C, BX ditambah QY sama dengan R. Di mana A, B, C, P, Q, dan R itu adalah bilangan-bilangan real. Beberapa metode yang dipakai untuk menyelesaikan soal persamaan sistem linear dua variabel. Yang pertama adalah metode eliminasi, kedua adalah metode substitusi, yang ketiga adalah metode eliminasi substitusi. Yang keempat adalah metode grafik. Yang kelima adalah metode determinan matriks. Yang keenam adalah metode inverse matriks. Dan selanjutnya metode operasi baris elementer. Contoh soal 1. Nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan linear X tambah 2Y sama dengan 4 dan X kurang Y sama dengan 1 adalah A 2,1, B 1,2, C min 1,2, D 2,1 dan E 1,3. Jawab ya. Jadi kita pakai metode eliminasi dari beberapa metode yang tadi sudah disebutkan. Jadi kita tulis mencari nilai X. Bisa juga kita mencari nilai Y, tapi untuk kali ini kita coba mencari nilai X. Jadi untuk mencari nilai X, kedua persamaan tersebut yaitu X tambah 2Y sama 4 dan X kurang Y sama dengan 1. Selanjutnya X tambah 2Y sama dengan 4 dan X kurang Y sama 1 kita kali, yang satunya kita kali 1 di atas, yang di bawahnya kita kali 2. Jadi tujuannya ini agar variabel Y-nya ini bisa kita hilangkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan. Kita kali 1 di atas, hasilnya adalah X tambah 2Y sama dengan 4. Kemudian di bawah kita kali 2, hasilnya adalah 2X kurang 2Y sama dengan 2. Ini kemudian kita tambah karena di sini berbeda tanda, ya, 1 plus 1 minus, maka untuk menghilangkan atau mengeliminasi 2Y ini dengan cara tambah. Kalau kita tambah, hasilnya adalah di sini menjadi X tambah 2X menjadi 3X, ini sama dengan 6. Kemudian X-nya itu adalah 6/3 sama dengan 2. Jadi kita dapat X-nya 2. Nah, kemudian kita mencari nilai Y ya dengan metode eliminasi. Jadi X tambah 2Y sama dengan 4 dengan X kurang Y sama dengan 1. Kalau di sini kita langsung kurangkan karena tidak perlu lagi kita kali 2 atau kali 1 karena di sini koefisiennya di depannya sama, jadi tinggal dikurangkan. Ketika kita kurangkan, jadi 3Y itu sama dengan 4 kurang 1 adalah sama dengan 3, sehingga Y-nya itu sama dengan 3/3 atau sama dengan 1. Maka yang benar di situ adalah X-nya 2 dan Y-nya 1. Selanjutnya kita masuk ke metode substitusi. Jadi kita mencari nilai X juga.
X tambah 2Y sama dengan 4 itu dianggap sebagai persamaan pertama. Kemudian X dikurang Y itu sama dengan 1 dianggap sebagai persamaan kedua. Persamaan kedua bisa diubah menjadi Y sama dengan X kurang 1. Kemudian kita substitusi ke persamaan pertama. Hasilnya adalah X tambah dalam kurung 2, tambah 2 dalam kurung X kurang 1 balas 10 sama dengan 4. Atau bisa ditulis X ditambah 2X, 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, min 2. Itu sama dengan 4. Atau bisa menjadi 3X sama dengan 6. Jadi ini min 2 pindah ke sebelah menjadi plus, menjadi 4 tambah 2, 6. X ditambah 2X itu menjadi 3X. Jadi hasilnya adalah 3X sama dengan 6. Atau X itu sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Jadi X-nya sudah dapat 2. Nah, 3X sama dengan 4 ini sama dengan X-nya tadi sama dengan 2 ya. Kemudian itu substitusi nilai X pada persamaan pertama juga bisa, atau persamaan kedua juga bisa. Kita misalnya pada persamaan pertama menjadi 2 ditambah 2Y sama dengan 4. Atau 2Y sama dengan 4 dikurang 2. Sehingga 2Y sama dengan 2 atau Y sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Atau jawabannya adalah X-nya 2 dan Y-nya 1. Jadi sama saja jawabannya dengan metode eliminasi. Kemudian kita mencari dengan metode eliminasi substitusi. Kita gabungkan. Jadi sudah tadi metode eliminasinya ya. Ya, ini bangga bersama. Teman kedua. Jadi X tambah 2 sama 4. Kemudian X tambah X kurang Y sama 1. Sama kita kali tadi kali 1 di bawah kali 2 di bawah, kali 1 di atas, kali 2 di bawah. Hasilnya adalah di atas tetap X tambah 2Y sama dengan 4. Dan kemudian di bawah 2X kurang 2Y sama dengan 2. Caranya sama tadi metode eliminasi pertama ya. Kita bisa dapatkan yaitu X sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Kemudian substitusi nilai X pada persamaan pertama jadi 2 tambah 2Y sama 4. 2Y sama dengan 4 kurang 2. Atau 2Y sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi jawabannya sama, yaitu X-nya 2 dan Y-nya 1. Kayaknya ini metode lebih lebih mudah, lebih singkat dibanding kita lakukan metode eliminasi dulu semuanya, kemudian atau substitusi dulu sama. Jadi kita bisa pakai nanti metode ini, eliminasi dan substitusi. Selanjutnya metode grafik. Jadi kita buat grafiknya dulu. Jadi dipotongnya dengan sumbu Y. Dari 4 dengan 0 ini persamaannya. Kemudian titik potongnya ini X kurang Y ini. Titik potongnya adalah 0. Kalau X-nya 0, Y-nya min 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 0. Jadi dapatkan perpotongannya itu pada titik 21. Jadi ini persamaannya X tambah 2Y sama dengan 4. Kemudian persamaan yang selanjutnya ini X kurang Y sama dengan 1. Jadi titik perpotongannya adalah 2,1. Dan X-nya 0, Y-nya 2. Ini ya. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. Ini begini juga. Ini kalau X-nya 1, Y-nya 0, atau X-nya 0, Y-nya min 1. Ternyata titik perpotongannya di 2,1. Jadi hasil akhirnya sama ya, X sama dengan 2 dan Y sama 1. Tapi metode pembentukan grafik ini lebih harus menggambar dulu. Kalau tidak ada tempat menggambar ya jadi sulit. Jadi metode grafik ini agak jarang dipakai. Lebih banyak itu adalah metode eliminasi substitusi. Kemudian metode selanjutnya adalah metode determinan matriks. Metode determinan matriks ya. Jadi kita lihat ini X tambah 2Y sama 4 persamaan pertama sama tadi X kurang Y sama dengan 1 persamaan kedua. Persamaan di atas diubah menjadi bentuk matriks atau kita tulis menjadi 1, 2, 1, min 1. Jadi kalau dalam matriks ini 1 kali X, 2 kali Y, 1 kali X, min 1 kali Y. Berarti sama saja yang di atasnya. Itu sama dengan 4. 1 ini jawab bagian kanannya ini. Jadi juga di bagian kanannya ada 4, 1. Misal, matriks A itu adalah 1, ini ya, 1, 2, 1, min 1. Ini kita akan mencari determinan. Rumus determinan itu ini kali ini ya. 1 kali min 1 dikurang 1 kali 2. Jadi 1 kali min 1 dikurang 1 kali 2 hasilnya adalah min 1. 1 kali min 1 min 1. 1 kali 2 2 dikurang berarti min 2 tuh.
determinan A-nya itu min 3. Itu untuk determinan matriksnya. Untuk mencari nilai Y dan X-nya, kita perlukan determinan dari matriks X, di mana matriks itu adalah bagian kanannya itu ya menjadi kolom pertama ya. Kita misalkan X itu adalah 41, 2, min 1. Nah, jadi 41 ini adalah merupakan sebagai kolom kanan dari persamaan matriks tadi 1, 2, min 1, min 1, XY sama dengan 41 ya. Jadi yang bagian 41-nya itu kita jadikan menggantikan pada bagian X-nya, kolom X. Jadi determinannya sama saya caranya, itu 4 kali min 1 dikurang 2 kali 1 itu hasilnya adalah min 6. Dan min 4 kali min 2 hasilnya min 6. 4 kali min 1 min 4, min 1 kali 2 minus 2 sama dengan minus 6. Sehingga determinannya itu adalah minus 6. Nah, untuk mencari nilai Y, jadi kita harus tentukan juga determinan Y-nya itu bagian Y-nya itu kita ganti lah menjadi 41, yang depannya tetap ya. Sehingga determinannya ini sama saja caranya 1 kali 1. Jadi di sini bagian andaikan ini A, B, C, D berarti AD dikurang B, C ya. Jadi 1 kali 1 dikurang 4 kali 1 atau 1 kurang 4 hasilnya minus 3. Nah, untuk mencari nilai X, determinan X-nya tadi ini dibagi determinan A, berarti minus 6 dibagi minus 3 hasilnya adalah 2. Untuk determinan Y, sama. Determinan Y dibagi determinan A, minus 3 dibagi minus 3 hasilnya 1. Ternyata hasilnya juga sama, yaitu X-nya 1 dan Y-nya sama dengan 1. Itu dengan metode determinan matriks. Selanjutnya metode inverse matrix. Inverse matrix itu sama saja, kita susun X tambah 2Y sama dengan 4 sebagai persamaan pertama, kemudian X kurang Y sama dengan 1, persamaan kedua. Persamaan di atas dibuat dalam bentuk matriks seperti sama tadi di atas ya, 1, 2, 1 min 1 XY sama dengan 4, 1. Misalkan itu persamaannya AX tambah BY sama dengan C dan PX tambah QY sama dengan R. Untuk mencari nilai XY, maka kita kali matriksnya dengan inverse-nya ya. Dengan inverse-nya. Jadi XY itu sama dengan seper. Determinan AD kurang CB. Ya. AD kurang CB. Di sini QA. A dikali QY itu ditukar dulu. Kemudian diminuskan ya. Minus P dengan minus P dikali CR. CR-nya ini adalah 41. Atau bisa ditulis seperti ini. Cara menyelesaikannya adalah mencari inverse-nya. Jadi 1 dan matriks 1, 1, 2, min 1 kali X sama dengan 4, 1 diubah menjadi penyelesaian dengan inverse matriksnya adalah XY sama dengan 1 dikali determinannya 1 kali min 1 dikurang 2 kali 1 kali. Nah, ini ditukar 1 dengan min 1, kemudian yang lainnya diminuskan jadi minus 1 minus 2. Dikali dengan bagian kanan dari matriks, bagian D-nya. Biasanya sih bagian D dikatakan ya. Nah, ini ketika kali matriksnya ini menjadi seper min 1 dikurang 2 min 1 matriks min 1 min 2 min 1 1 kali 4 1 itu sama dengan min sepertiga. Jadi min 1 kali 4 minus 4 ya. Seperti itu ya. Min 2 kali 1 minus 2 tambah 1. Min 1 kali 4 ini kemudian 1 kali 1 1. Jadi kalau ada perkalian matriks misalnya A, sisi A kali M, jadi jumlah baris dan kolom. Misalnya A, ini jumlah barisnya 2, kolomnya juga 2, dikali dengan jumlah barisnya 2, kolomnya 1, maka hasilnya itu adalah jumlah barisnya 2, kolomnya 1. Ya. Jadi di sini 2 kali 2 dengan 2 kali 1, maka ujungnya itu jumlah baris 2 dengan kolomnya 1. Jadi min 1 kali 4, min 4, min 2 kali 1, kemudian min 1 kali 4 lagi, 1 kali 1. Ini sama dengan min sepertiga, minus 4 dikurang 2, itu tambah minus 2 sama, itu minus 6. Jadi minus 4 tambah 1, minus 3. Jadi sepertiga dari minus 6, 2. Seper min 3 dari min 3 adalah 1. Jadi hasilnya juga sama. Jadi X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Kemudian, metode operasi baris elementer. Nah, ini sebenarnya juga mudah ya.
metode operasi baris elementer. Kita lihat ini persamaannya apa, matriksnya 1 2 1 min 1 x kali y ya, x dikali x dan y sama dengan 4 1. Jadi ini kita jadikan apa, dirubah atau diluaskan, ekspansi. Jadi matriksnya kita tulis 1 2 1 minus 1, kemudian ada garis putus-putus, kemudian bagian D-nya sini 4 1. Jadi kita pakai operasi baris elementer atau OB. Biasanya istilahnya OB ya, OBE. Baris 1 ditambah 2B2. Baris 1 berarti 1 ditambah 2 kali ini. Berarti 1 tambah 2 itu harusnya sama dengan 3. Sini 2B2. Jadi min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Atau seperti berikut ini ya, 0. Nah, di sini 2 kali sini, 2 kali 1, 2 ditambah 4, 6. Jadi 3, 0, 6, 1, min 1, 1. Jadi yang kita kejar di sini adalah matriks identitas ya. Jadi yang diusahakan matriks ini jadikan identitas. Caranya yang pertama ini tadi, baris pertama ditambah 2 kali baris kedua, hasilnya adalah 3, 0, 6. Selanjutnya 3, 0, 1, min 1, 6, 1 ini kita buat lagi operasi barisnya itu B2 dikurang sepertiga B1. Berarti B2 ini B2 dikurang sepertiga B1. Artinya apa? Sepertiga kali 3 min 1. Berarti 1 kurang 1, hasilnya 0. Seperti ini penulisannya ya. Nah, kalau di sini sepertiga B1 sudah 0, berarti 0 kali ini tidak ada masalah, tetap min 1. Nah, sekarang sepertiga dari 6. Jadi 6 bagi 3 adalah 2. Jadi minus 2 ya. Jadi 1 kurang minus 2 hasilnya adalah min 1. Kemudian kita ini 3, 0, 0, min 1. Garis putus-putus 6, min 1 ini kita buat lagi menjadi sepertiga B1. Jadi yang di atas kali sepertiga. Hasilnya adalah sepertiga. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3 adalah 2. Selanjutnya B2 kita kali min 1. Atau hasilnya menjadi 1, 0, 0, 1. Dan di sebelah kanannya adalah 2, 1. Jadi ini bagian X, ini bagian Y. Jadi hasilnya akhirnya sama ya, 2 dan Y sama dengan 1. Selanjutnya adalah contoh soal 2. Nah, ini contoh soal 2 aplikasinya ya. Ibu Cici berbelanja di pasar. Dia membeli 5 kg bakso sapi dan 4 kg bakso ikan. Dengan harga 550.000. Ya. Jadi jumlahnya 5 kg sapi dan 4 bakso ikan itu, bakso sapi dan bakso ikan itu harganya 550.000. Di pasar yang sama, Ibu Doni membeli 4 kg sapi dan 5 kg bakso ikan dengan harga 530.000. Sedangkan Ibu Mirna membeli 2 kg bakso sapi dan 3 kg bakso ikan. Jadi Ibu Mirna itu harus membayar sebesar seberapa? Nah, di sini kita bisa memakai sistem persamaan linear 2 variabel. Kita jawab, misalkan bahwa X itu adalah harga bakso sapi, kemudian Y itu adalah harga bakso ikan. Selanjutnya dari Ibu Cici diperoleh persamaan 5X ditambah 4Y jadi 5 kg daging sapi dengan ini 4 kg daging ayam. Sapi dan bakso ikan ya, Jadi dari Ibu Cici dan ini peroleh persamaan 5 kali X ditambah 4Y sama dengan 550.000. Jadi 5 kg bakso sapi dan 4 kg bakso ikan. Jadi 5X ditambah 4Y sama 550.000. Selanjutnya dari Ibu Doni diperoleh persamaan 4 kg dia beli bakso sapi dan 5 kg bakso ikan. Jadi sama dengan 530.000. Dari Ibu Cici dan Ibu Doni diperoleh persamaan SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, bentuknya seperti ini. Kita akan mencari nilai-nya dengan metode eliminasi substitusi. Jadi modelnya ini ya. 5X tambah 4Y sama 550.000 dan persamaan kedua adalah 4X tambah 5Y sama 530.000. Nah, ini bisa kita kali 5 karena kita akan menghilangkan Y-nya ya. Berarti dikali 5 kita cari FPB-nya ini 5 dengan 4 ini. Jadi
4 yang satu kali 5, yang satunya kali 4. Di sini kali 4 ya. Nah, ini kali 4, jadi 4 kali 5 hasilnya adalah 25x tambah 20 sama dengan 2.750.000. Kemudian 530.000 dikali 4 itu hasilnya adalah 2.120.000. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 26. 4 kali 5, 20. Dari sini kita bisa lihat Y-nya, tandanya sama, berarti ini kita kurang. Ya. Setelah kita kurang, hasilnya adalah 9x sama dengan 630.000. Atau X-nya sama dengan 630.000 per 9 atau 70.000. Nah, dengan hasil 70.000 ini X-nya kita substitusi. Nilai X ke salah satu persamaan, misalnya persamaan bintang 1. Yaitu persamaan pertama. Jadi 5 dikali 70.000 ditambah 4Y sama 550.000. Atau 350.000, 5 kali 7, 35, 350.000 ditambah Y 550.000. Atau 4Y sama dengan 550.000 kurang 350.000. Sehingga Y-nya itu sama dengan 200.000. Atau Y sama dengan 200.000 per 4 atau sama dengan 50.000. Harga yang harus dibayar oleh Ibu Mirna adalah, karena persamaannya adalah dia 2X tambah 3Y, karena dia beli 2 kg daging sapi dan membeli 3 kg daging ikan, bakso ikan, berarti 2 kali 70.000 ditambah 3 kali 50.000 atau 140.000 tambah 150.000, maka dia harus membayar 290.000. Sekarang kita beralih ke sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan linear terdiri 3 persamaan, di mana masing-masing memiliki 3 variabel. Contoh SPLT biasanya variabel yang dipakai adalah X, Y, dan Z. A1X, jadi kita pakai A1 saja ya. B1Y, C1Z, atau sama D1, di sebelah bagian kanan. A2X ditambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Di mana A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, dan D3 adalah bilangan real. Beberapa metode untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear 3 variabel. Setelah tadi menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel, nanti kita memilih yang mudah ya. Metode eliminasi substitusi ini lebih mudah disatukan daripada harus memakai eliminasi saja untuk 3 variabel terlalu lama. Lebih baik pakai eliminasi substitusi, lebih mudah disatukan. Kemudian metode determinan matriks. Nah, metode graf tidak perlu karena dia 3 dimensi ini, karena ada 3 variabel, jadi kita tidak bisa menggambarkannya terlalu rumit untuk memakai sistem grafik. Selanjutnya metode informatrix. Juga metode operasi baris elementer. Kita pertama pakai eliminasi substitusi ya. Contoh soal 3. Nilai X dan Y. Nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan sistem persamaan linear 2X tambah 5Y kurang 3 sama dengan 3, 6X tambah 8Y kurang 5Z sama dengan 7, dan minus 3X tambah 3Y tambah 4Z sama 15 adalah jawab metode eliminasi dan substitusi. Jadi kita mencari nilai X-nya, kita pakai metode eliminasi dulu ini ya, yang untuk yang pertama ini. Persamaan 1 ini 2. Dan persamaan yang ketiga ini kita pakai dulu metode eliminasi untuk bagian kita hilangkan. Yang pertama adalah bagian Z ya. Di persamaan pertama dan kedua kita eliminasi terlebih dahulu. Z yang kita eliminasi. Jadi 2X tambah 5Y kurang 3 sama 3 dan 6X tambah 8Y kurang 5Z sama dengan 7. Nah, seperti biasa kita kali dengan ini jawabannya ya. 3 ini kita kali 5, yang satunya 5Z itu kita kali 3. Ini hasilnya 10X tambah 2, 5Y kurang 15, Z sama dengan 15. 5 kali 2, 10. 5 kali 5, 25. 5 kali 3, minus 15 di sini. Nah, sekarang 3 kali 6, 18. 3 kali 8, 24. 3 kali minus 5 ini menjadi 15. Karena tandanya sama, maka kita harus kurangkan. Berarti hasilnya adalah minus 8X ditambah 25 kurang 24 1Y ya, ini habis jadi plus ya, min kali minus plus, sehingga 15 kurang 21 itu sama dengan minus 6. Anggap ini persamaan bintang 4.
Selanjutnya, persamaan 1 dengan persamaan 3 kita eliminasi juga. Haruskah dia persamaan 1 dan persamaan 3? Tidak perlu. Bisa juga persamaan 2 dengan 3. Tapi untuk kali ini kita pilih persamaan 1 dan persamaan 3. Kita eliminasi juga. Jadi caranya sama di atas. Di persamaan 1, 2x tambah 5y kurang 3 sama dengan 3. Kemudian persamaan 3 itu adalah minus 3x tambah 3y tambah 4z sama dengan 15. Nah, dari sini ada min 3 dan 4. Kita kali dengan 4 dan 3 ya. Kali 4 di atas. Kemudian kali 3 di bawah. Ini hasilnya adalah 8x tambah 20y kurang 12z sama dengan 12. Dan yang di bawah adalah hasil min 9x tambah 9y tambah 12z sama dengan 45. Karena di sini berbeda tambah, maka di sini kita jumlahkan. Berbeda tanda ya. Hasilnya adalah min x ini tambah 8 dikurang 9 jadi min x. 20 tambah 9 29y itu sama dengan 57. Anggap ini adalah persamaan kelima. Selanjutnya, persamaan keempat dan kelima kita eliminasi juga untuk mendapatkan menghilangkan variabel atau untuk mendapatkan nilai x. Jadi variabel y kita hilangkan dengan cara seperti ini. Min 8 tambah y sama dengan minus 6 dan x tambah 29y sama dengan 57. Nah, caranya ini sama seperti tadi, eliminasi. Kita kali yang di atasnya adalah ini, y dengan 29, kita balik menjadi 29 dan kali dengan 1. Hasilnya adalah di sini min 230x ditambah 29y sama dengan minus 174. Selanjutnya di bawah tetap jadi x min x ditambah 29y sama dengan 57. Karena tandanya sama, maka harus kita kurangkan. Jadi kurang berarti menjadi 231 minusnya, karena min kali min plus berarti berkurang 1. Minus 231x sama dengan minus 231. Di 1 jumpa ditambah 57. Karena min kurang min lagi ini menjadi min dikurang 57 hasilnya 231. Maka dari situ x-nya bisa kita dapatkan sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan x, substitusilah nilai x saat itu ke persamaan 5, bintang 5 ya. Nah, menjadi min 1 tambah 29y sama dengan 57. Atau kita dapatkan 29y sama dengan 58. 50 tambah 1, 58. Atau y-nya didapatkan sama dengan 58 per 29 atau y sama dengan 2. Kemudian selanjutnya kalau kita sudah dapatkan y, maka substitusikan x sama dengan 1 yang y ke persamaan 1 menjadi 2 kali 1 tambah 5 kali 2 dikurang 3z sama dengan 3. Atau 2 ditambah 10 kurang 3z sama dengan 3. Atau min 3z sama dengan ini 2 tambah 10 12, karena di sini positif, pindah ke sebelum menjadi negatif menjadi 3 dikurang min 12 ya. Atau min 3 Z sama dengan min 9. Sehingga Z-nya itu diperoleh itu 9 bagi 3 atau sama dengan 3. Jadi, penyelesaian persamaannya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1,2,3. Nah, itu tadi kita memakai metode eliminasi substitusi. Sekarang kita akan memakai metode determinan matriks. Jadi, 2x tambah 5y sama 3, Z sama dengan 3, kemudian 6x tambah 8y kurang sama dengan 7. Ini persamaan 1, persamaan kedua. Dan persamaan ketiga adalah min 3x tambah 3y ditambah 4z sama dengan 15. Itu merupakan persamaan bintang 3. Nah, kemudian kita buat matriksnya. Ini 25 min 3. Ya, sama seperti pada dua variabel ya. Ini 3 variabel, jadi bisa kita tulis 25 min 3. 2, 5, min 3, 6, 8, kurang, ini min 5, min 3, 3, 4. Dikali X, Y, Z. Ya, dalam bentuk matriks itu sama dengan 3, 7, 15. Pertama, misalkan ini ya, modelnya A, B, C, D, F, G, H, I, kali X, Y, Z sama dengan P, Q, R. Maka, misalkan, A-nya itu A, B, C, D, F, G, H, I, seperti ini. Itu, maka, determinan A itu adalah seperti ini modelnya, garis datar tegak 2, A, B, C, D, E, F, G, H, matriksnya. Ada garis putus-putus,
Ini kita susun lagi menjadi AB, DE, dan GH. Nah, itu untuk mencari determinan daripada A. Selanjutnya kita lihat, nah jadi determinannya itu ini kita kali A kali E kali I, kemudian ditambah B kali F kali G, kemudian ditambah C kali D kali H. Selanjutnya dikurang dengan G kali E kali C, A kali F kali H, dan B kali D kali I. Atau bisa ditulis seperti ini ya. A, EI ditambah BFG ditambah CDH dikurang CGE ditambah AFK ditambah BDI. Sehingga determinan matriks A ini, kita misalkan matriks A ini tadi, berarti 2 kali 8, 2, ini determinannya ya. Karena angkanya terlalu besar, maka kita kecilkan saja. 2 kali 8 kali 4, ditambah 5 kali minus 5 kali minus 3. Ini kan ada ya. Selanjutnya, min 3 kali 6, min 3 kali 6 kali 3. Ya, min 3 kali 6 kali 3. Hasilnya adalah ini dikurang ya, dikurang lagi. Jadi determinan A itu kita lihat 26 3 min 5 ada 8, 3 min 5 4. Kemudian kita tulis seperti yang di atas ini 25, ini ya 25 68 min 33. Kemudian kita kalikan ya, 2 kali 8 kali 4 tambah 5 kali minus 5 kali minus 3 ditambah minus 3 kali 6 kali 3. Kemudian dikurang minus 3 kali 8 kali 3. Kemudian 3 dikali minus 5 kali 2. Dan 4 kali 6 kali 5. Ini hasilnya adalah 64. Dari semuanya 64. Di sini 75. Ini 3 kali 6 kali 3 dan minus 54. Dikurang. 38 kali 3 adalah 72. 3 kali min 5 kali 2 adalah minus 30 dan 4 kali 6 kali 5 adalah 120. Setelah kita jumlahkan ini hasilnya adalah 85 kurang 162 atau sama dengan minus 77. Nah, sekarang kita akan mencari determinan matriks X ya, untuk mencari nilai X. Untuk mencari nilai X itu, nah, caranya 375 itu yang bagian X-nya seperti pada SPLDV atau sistem persamaan dua linear. Bagian D-nya itu yang menggantikan bagian X. Jadi bagian D-nya tadi itu 3715 menggantikan bagian X sehingga matriksnya berubah dari 3715, 583, min 3, min 54, garis putus-putus merah ini ya. Menjadi 3715, 583. Caranya sama tadi. 3 kali 8 kali 4, 5 kali 5 kali minus 5 kali 15, ditambah 3 kali 7 kali 3, dikurang 15 kali 8 kali 3, 3 dikali minus 9 kali 3, kemudian 4 kali 7 kali 5. Hasilnya adalah 96 kurang 375, dikurang 3 dikurang, 360 dikurang 45 tambah 140. Atau di sini menjadi minus 342, dikurang minus di bawah di dalamnya min 265. Setelah kita jumlahkan jadi positif, jadi min 342 ditambah 265 hasilnya juga minus 37. Kemudian determinan untuk Y ya. Nah, bagian Y-nya ini kita ganti menjadi 3715. Jadi kembali semula X-nya 26 minus 3, 3715 menjadi min 3, min 54 di sini. Tetap 26 min 3, 3715. Caranya sama ya, carinya. Determinannya adalah 274 dikali 3 kali minus 5 kali 3. Ditambah minus 3 kali 6 kali 15. Minus 3 kali 15. Dikurang, min 3 kali 7 minus 3. Ditambah 15 kali minus 5 kali 2. Ditambah 4 kali 6 kali 3. Atau bisa ditulis menjadi 56 tambah 45 dikurang 270. 63 kurang 150 tambah 72. Atau min 169 dikurang dalam kurung minus 15. Ini 63 kurang 150 tambah 17 minus 15. Jadi minus 169 dikurang dalam kurung minus 15, hasilnya adalah minus 154. Untuk bagian set. Nah, bagian setnya ini tetap ini 26, 5837. Nah, ini kita kali dengan 37 dengan 15. Nah, kemudian tetap yang di depannya ya. Karena tidak ada bagian ketiga. Jadi tetap ini 263 minus 3 ya, 583. Cara mencarinya juga sama. Cari determinannya adalah
2 kali 8, 15. 5 kali 7 tambah 5 kali 7 kali 3. Kemudian ditambah 3 kali 6 tambah 3 kali 6 kali 3. Seperti ini. Dikurang. 3 kali 8 kali 3. 3 kali 7 kali 2. Dan 15 kali 6 kali 5. Hasilnya adalah 240 dikurang 105 tambah 54 dikurang dalam kurung min 72 ditambah 42 ditambah 450. Atau 189 dikurang 420, hasilnya adalah minus 231. Rumus determinannya itu untuk mencari nilai X itu adalah nilai X dapat dengan determinan X dibagi dengan determinan A atau min 77 dibagi min 77 hasilnya 1. Seperti pada sistem persamaan linear dua variabel. Jadi determinan daripada matriks X itu dibagi dengan determinan A itu untuk mendapatkan nilai X. Begitu juga nilai Y, determinannya Y per determinan A dan minus 154 dibagi dengan minus 77 hasilnya adalah 2. Begitu juga dengan set. Determinan set sama dengan minus 271 bagi determinan A dan minus 77 hasilnya adalah 3. Sehingga hasilnya himpunannya penyelesaian adalah 1, 2, 3 sama ya. Selanjutnya metode inverse matrix. Nah, di sini kita akan memakai istilah adjoint dan cofactor, adjoint dan transpose. Mungkin yang sudah melajari bagian matriks itu sudah tahu ya, adjoint itu apa, transpose apa, cofactor itu apa. Jadi misalkan matriks A ini sama seperti tadi, 2, 5, minus 3, 6, 8, minus 5, minus 3, 3, 4. Ini seperti tadi, matriks A, B, C, D, F, G, H, I, X, Y, Z, dan bagian D adalah P, Q, R. Bagian belakangnya ya. Nah ini, cofactor merupakan hasil perkalian minor dengan suatu angka yang menuruti aturan, yaitu min 1 pangkat I tambah J, di mana ini I dan J ini adalah baris dan kolom. Jadi pada baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom pertama, dan seterusnya, sampai baris I dan J yang sama. Atau bisa ditulis menjadi KIJ. Jadi faktor IJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikali M1. Itu matriks yang sudah, matriks M itu adalah matriks setelah penghapusan. Nanti kita lihat itu penghapusan itu maksudnya apa. Nah, K11. Kita lihat di K11 tulis min 1 dikali 4 pangkat 1 tambah 1 M1 1. Di sini 84 3 min 5. Nah, artinya apa? Bagian kolom 1 dan kolom baris pertama dan kolom pertama itu kita hapus. Jadi tinggal 8, 4, 3, min 5. Jadi ini 8, 4, 3 kali minus 5. Itulah maksudnya M masih dihapus pada kolom 1 dan baris 1. 8 kali 4 dikurang 3 kali di sini min 5 dikurang ya. Hasilnya adalah 47. Itu untuk K11. Untuk K12 min 1 ditambah 2 itu berarti pangkatnya ganjil tetap minus di sini M12 berarti bagian baris 1 dengan kolom kedua. Baris 1 kolom kedua berarti tinggal 64 dan minus 3 dengan minus 5. Jadi 6 kali 4 dikurang dalam kurung minus 3 kali minus 5 hasilnya adalah minus 9. Kemudian K13 min 1 tambah 3. Berarti ini positif ya. M dari M12, M13 maksudnya sini bukan 12 salah tulis. Berarti yang M13 baris pertama kolom ketiga berarti 63 min 38. 63 min 38 ini baris pertama dihapus, kolom ketiga dihapus, berarti tinggal 6 8 min 3 untuk mencari determinannya ini kan tinggal 6 kali 3 dikurang 3 kali 8. Hasilnya adalah 42. Itu untuk baris pertama dengan kolom 1, 2, 3. Untuk baris kedua, K21 min 1, 2 tambah 1 min 21 itu setelah dihapus berarti baris kedua dihapus dengan baris pertama dihapus dengan kolom kedua. Situ yang tinggal adalah 5 kali 4 dikurang 3 dikali minus 3 sama dengan minus 29. K22 berarti baris kedua dengan kolom kedua, maka yang ada itu tinggal nilainya 2K4 min 3 kali min 3 hasilnya min 1. Selanjutnya K23 min 1 pangkat pertama. 3 plus positif negatif jadi min 1 kali 2
kali 3 dikurang min 3 kali 5 hasilnya min 21. Setelah kita menghitung ya kofaktor kolom kofaktor 11 sampai kofaktor 23 ini, masih ada kofaktor untuk baris ketiga. Jadi kofaktor 3 min 1, 3 tambah 1 positif. Jadi di sini tinggal baris ketiga, kolom pertama yang ada tinggal nilainya dan 5 kali minus 5 dikurang 8 kali minus 3, hasil juga min 1. Kofaktor 32 dan min 1 pangkat 3 tambah 2, berarti ini negatif ya, kali M32, min 1 dari kali 2 kali minus 5 dikurang 6 kali minus 3, hasilnya min 8. Kemudian terakhir K33, min 1 pangkat 3 tambah 3, hasilnya positif, berarti 1 dikali, di sini 3 ya, ini lupa tulis salah tadi ditulis. Jadi 2 kali 8 kurang 65 sama dengan min 14. Harusnya di sini 33 ya. Setelah kita dapatkan kofaktor 1 sampai 33, kita akan lihat ya kofaktornya itu jadi bagian K11, 12, 13, K21, 22, 23, K31, kemudian K32 dan ini K33. Dapatlah 47 min 9, 42 min 29, min 1 min 21, min 1 min 8, min 14. Itulah kofaktor A. Jadi kita sudah dapat namanya kofaktor. Untuk apa kofaktor? Nanti kita lihat lagi lanjutannya. Adjoin itu adalah namanya adjoin A itu sama dengan kofaktor A ditranspos. Apa itu transpos? Transpos itu pada suatu matriks jika dia adalah baris maka setelah ditranspos itu menjadi kolom. Jadi misalnya 47 min 942 kalau diubah menjadi di sini 47, di sini min 9, di sini 42. Baris kedua itu menjadi kolom, berarti di sini min 29, di sini min 1, di sini 21. Baris ketiga menjadi kolom ketiga menjadi min 1, min 8, dan terakhir min 14. Atau kita lihat seperti modelnya ya. Adjoinnya itu menjadi 47, min 942, min 29, min 1, min 21, min 1, min 8, min 14. Kenapa harus adjoinkan? Nah, karena itu adalah untuk mencari inverse matrix 3 kali 3 itu adalah seperdeterminan, jadi sama saja seperdeterminan adjoin A dikali PQR. Adjoin A itu harus dikali dengan adjoin, bukan langsung ke kofaktornya ya. Jadi kofaktornya dulu harus ditranspos, kemudian di seperdeterminan A. Kemudian ini dikali nilai bagian belakangnya PQR. Sehingga X1 Y Z itu min 7 seperti tadi determinannya 47 min 942 min 29 min 1 min 21 min 1 min 8 min 14 dikali 3 kali 7 kali 15. Ini ya, saya tulis kembali. Nah, kita hitung 47 kali 3 minus sama kali 7 min 1 kali. Di sini matriksnya 3 kali 3 dikali matriks 3 kali 1, hasilnya harusnya 3 kali 1. Jadi 47 kali 3 ditambah minus 9 kali 7 ditambah minus 1 kali 15. Baris keduanya 9 kali 3 dikurang 1 kali min 1 kali 7 dan min 8 kali 15. Kemudian bagian bawah baris ketiga 42 kali 3 min 21 kali 7 dan min 14 kali 15. Seper min 77. Hasilnya adalah seper min 77, 151, dikurang 203, kurang 15, baris kedua min 207, kurang 7, kurang 120, baris ketiga 126, kurang 147, kurang 210. Hasilnya adalah min seper 77, min 77, min 77, min 154, min 221. Hasilnya adalah seper 77 kali ini, hasilnya 1, min seper 54 dibagi 77, minnya jadi 2, min 221 dibagi min 77 hasilnya adalah 3. Jadi sama saja hasilnya adalah X-nya itu 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Namun metode ini kayaknya agak panjangnya, agak ribet. Tapi tidak mengapa, yang jelasnya metode inverse matrix juga merupakan salah satu penyelesaian pada sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, dan 3.
Metode operasi baris elementer. Seperti tadi ya, ada bagian D dimasukkan di ekspansi matrisnya menjadi di sini 3, 7, 15. Jadi sama 25 min 3, 6, 8 min 5 min 3, 3, 4. Nah, tujuannya sama dengan sistem persamaan linear dua variabel tadi. Itu kita berusaha mencari matriks identitas. Jadi di sini nilainya 1, 1, 1, yang lainnya 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Jadi pertama adalah kita lakukan baris 2 dikurang 3 baris 1. Harus ke baris 2 dikurang 3 baris 1? Tidak. Tergantung dari mana kita mau memulai dan bagaimana caranya kita bagian diagonalnya ini bisa menjadi nilai 1. Yang pertama, B2 kurang 3B1. B2-nya adalah 6 dikurang 3 kali B1. 3 kali 2, 6. Ya. Selanjutnya hasilnya adalah 2, 0. Di bagian sini 0. Di sini 5. Kita kali 3, 15. 8 kurang 15 itu minus 7. Minus 3 kali minus 3 itu adalah 9. 9 ditambah minus 2 adalah 4. Jadi B2 7. 3 kali 3 minus 9. 7 dikurang minus 9 saya minus 2. Yang lain tetap. Jadi baris 2 saja yang berubah. Selanjutnya, baris ini, matriks ini kita tambah dengan B1 kurang 5 per 3 B3. Berarti 5 per 3 B3. Berarti 5 kali ini min 3. Jadi plus B1-nya 2. Hasilnya adalah 5 tambah 2, 7. Ya. Jadi kalau ini depan B1 berarti B1-nya berubah ya. Nah, di sini min 7 kali bukannya di sini ya, B3 ya. 3 dikali 5 per 3, 3-nya mati minus 5, minus 5-nya menjadi 0. Ya. 5 dikurang 5, hasilnya 0. Kemudian di sini 4 dikali 5 per ini ya, 5, 4 kali 5, 20 per 3 kurang. B1-nya adalah minus 3, berarti minus 3 karena dia per 3 jadi 9. 9 ditambah 20 jadi minus 29 per 3 jadi. Di sini min 20, di sini min 9 berarti min 29 bagi 3. Nah, selanjutnya yang 3 ini kali 3 lagi di plus minus 5, 15. 5 per 3 ya 5 dikali B3, 15 kali 5 jadi kurang ditambah yang 3. Berarti 3 diubah ke persamaan yang per 3. Hasilnya adalah minus 22 ya. 5 kali 15 dibagi 3. 5 bagi 3 ini berarti 15. Yang 3 B1. Ini 15 dibagi 5 yaitu 3. Di 3 kali 5 kali 5 25. Di sini jadi minus. Tapi di sini plus 3 berarti di sini minus 22. Selanjutnya itu matriks yang tadi yang sudah dilakukan pengurangannya tadi, minus 22 ini, minus 2 dan 15 ini, kita usahakan lagi B3 ditambah 3 per 7 B1. B3, jadi B3 akan berubah 3 per 7 dari B1 ini ya. Jadi minus, di sini 7 bagi 7 B3, jadi 3 ditambah minus 3, jadi sini adalah 0. Selanjutnya kan 0 ini tidak masalah, 3 kali B1 0 ditambah tetap 3. Kemudian di sini B1-nya min 29 per 7. Ini per 7. Berarti 7 kali 21 ya. 3-nya habis berarti 29 min 29 per 7. B3-nya itu ini berapa ya? B3-nya adalah 15. 15 dibagi kali 5 itu berarti 75 ya. 5 kali 52, 5, 75. Setelah kita jumlahkan ini hasilnya, karena di sini B1-nya minus 22, didapatlah 39 per 7. Ya. Selanjutnya, kita usahakan B3-nya lagi, hilangkan lagi supaya bisa di 0 itu, 3 per 7 B2. 3 per 7 B2. B3-nya adalah, sini berubah, B3-nya di 0 ini, 3. 3 dibagi 3 berarti kali nanti min 7 per 7, jadi karena ditambah. Jadi B2-nya ini, B3-nya hilang, jadi 0 di sini min 7,
3 jadi 3 ditambah 3 dikurang 3 hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian di atasnya 29 dibagi 3, 3-nya hilang, jadi minus 29/7. Kemudian ada di sini minus 1/7, B3-nya hasilnya adalah 11/7 ya. Hasilnya kemudian B2-nya ini tadi, B2-nya adalah 4, bukan ini ya, B2-nya 4, 4 kali 3 adalah 12/7, kurang 1/7 adalah hasilnya 11/7. Kemudian B3-nya adalah, B2-nya tadi adalah 2, 2 kali 3 minus 6/7. Di sini 6 kurang 39 kurang 6 adalah jadi 33/7. Selanjutnya, hasil yang tadi kita ini B3 dikali 7/11 kayak gini ya. Jadi balik supaya ini menjadi 1. Hasilnya adalah, ini kan saya tadi nolnya tetap ini 1, di sini 33 bagi 7, ini 7 menjadi 33 dibagi 11 ya, jadi 3. Kemudian ini lagi kita B2-nya kurang 4 B3. B2 adalah ini 0-74 kurangi 4 kali B3, B3-nya ini berarti 4-nya dikurang menjadi 0 di sini. Atau bisa tertulis seperti ini, 7 min 7 1, di sini 0 ya. 4 kali B3-nya 4 B2, di sini B2 ini jadi 0 nih. Kemudian selanjutnya di sini 4 B2 berarti min 2, di ini 4 kali 3 min 12 berarti min 14. Ya, tetap jadi 3. Selanjutnya ini hasil yang tadi kita tulis min 1 kali B2 ini ya, supaya ini menjadi pilih 1 positif. Hasilnya adalah 0, 1, 0, hasilnya 2 ya. Karena min 14 bagi 1/7 hasilnya 2. Nah, tinggal dia bagian atasnya, bagian ini 7. Sini min 21/3. Setelah kita dapatkan matriks ini yang tadi, 7, 0, min 29/3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini kita kali 1/7. Tunggu dulu ya. Kita kali min 3B1 dulu. Kita kali min 3B1 dulu ini supaya I3-nya hilang. Atau mendapatkan minus 21. 3 kali minus 3 itu minus 21. Kemudian 0 tetap. Kemudian ini menjadi 29. Karena kali minus menjadi positif. Di sini kali minus 20 menjadi 66 karena positif juga. Nah, dari sini kita buat perkalian lagi yaitu B1 dikurang 29 B3. Nah, ini ya, supaya ini jadi 0. Hasilnya adalah, di sini kan tidak ada masalah lagi, tinggal di bagian sini 29 kurang 29 jadi 0. Di sini 3 dikali 29, di 66 hasilnya adalah minus 21. 3 kali 29, 3 kali 9, 7. 3 kali 26, 7 ya, 7. 3 kali 9, 67. 29 di sini kalinya, jadi tinggal minus 21. Kemudian dari minus 21 ini kita kali dengan minus minus 1/21 B1 sehingga menjadi 100010001. Hasilnya adalah 123. Jadi jawabannya sama. Himpunan penyelesaiannya adalah 123. Jadi sebenarnya pintar-pintar mengolah perkalian. Bagaimana caranya supaya dia bisa jadi 0 di bagian bawahnya ini, segitiga bawahnya dan segi atasnya, dan diagonalnya menjadi 1. Atau dengan kata lain kita melakukan operasi baris elementer itu untuk mencari matriks identitas. Nah, sekarang contoh soal 4. Jadi penggunaan SPLDTP ya, 3 variabel. Ali, Badar, dan Charlie berlanjut di sebuah toko buku. Ali membeli 2 buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Ali harus membayar 4.700. Badar membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Badar harus membayar 4.300. Charlie membeli 3 buah buku tulis, 2 buah buku pensil, dan sebuah penghapus. Charlie harus membayar 7.100. Berapa harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus? Nah, dengan kita pikir cara
pakai eliminasi dan substitusi ya. Misalkan X adalah harga untuk sebuah buku tulis dalam rupiah, kemudian Y ada harga sebuah pensil dalam rupiah, dan Z merupakan harga sebuah penghapus dalam rupiah. Dari alih kita pada persamaan 2X tambah Y tambah Z sama 4.700. Dari Badar kita pada persamaan X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4.300. Dan dari Charlie kita boleh persamaan 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7.100. Jadi dari Alibada dan Charlie diperoleh SPLTV. Ya. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4.700. Kemudian X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4.300. 3X tambah 2Y tambah Z sama 7.100. Ini persamaan berturut-turut. Persamaan pertama. Bintang pertama maksudnya. Ini bintang kedua dan bintang ketiga. Kita akan mencari nilai Y dengan metode eliminasi substitusi. Kita eliminasi Z untuk persamaan 1 dan 2. Jadi 2X tambah Y dan X tambah 2Y sama dengan 4.300. Karena sama, Z-nya dihilangkan, berarti tinggal persamaannya X kurang Y sama dengan 400. Ini persamaan keempat. Kemudian untuk selanjutnya, eliminasi lagi 1 dan 3. 3X tambah 2Y tambah Z sama 7.100. 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4.700. Kita kurang, dapatkanlah persamaan X tambah Y sama dengan 2.400. Dari persamaan, kita eliminasi Y untuk persamaan ini ya. Jadi tadi itu bukan mencari nilai Y ya, tapi di sini eliminasi Y. Persamaan 4 dan 5. Maka X kurang Y sama dengan 400 dan X tambah Y sama dengan 2.400. Dari sini kita bisa tambah saja supaya Y-nya hilang karena kita eliminasi Y. Ada kita eliminasi X, kita kurang. Tapi di sini katakan eliminasi Y, maka kita tambah saja. Berbeda tanda, kita tambah. Hasilnya 2X sama dengan 2.800. Atau X-nya didapatkan sama dengan 2.800 bagi 2 atau 1.400. Kemudian kita substitusi nilai X-nya nanti. 1.400 itu ke persamaan 4 diperoleh. 1.400 kurang Y sama dengan 400. Atau minus Y sama dengan 400 kurang 1.400. Atau minus Y sama dengan minus 1.000. Atau Y sama dengan 1.000. Selanjutnya kita substitusi X 1.400 dengan Y 1.000 itu persamaan pertama. Diperoleh 2 kali 1.400. 1.400 ditambah 1.000 ditambah Z sama dengan 4.700. Boleh disubstitusikan ke persamaan kedua atau persamaan ketiga. Tapi kita pilih sini persamaan pertama. Hasilnya adalah 4.700. Z-nya itu sama dengan 4.700 kurang 2.800 dikurang 1.000. Atau Z sama dengan 900. Sehingga harga untuk sebuah buku tulis adalah 1.400, harga sebuah pensil adalah 1.000, dan harga untuk sebuah penghapus adalah 900. Demikianlah pembahasan tentang materi persamaan linear khusus untuk sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Only I can change my life. No one can do it for me. Carl Barnett. Hanya aku yang bisa mengubah hidupku. Tak satu orang pun mampu melakukannya untukku. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.